Shalom Bapak Ibu sahabat inspirasi, saya Yakob. Bapak Ibu, di Matius 28, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus itu memberikan perintah ini kepada semua murid-muridnya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bapak Ibu perhatikan, kepadaku telah diberikan segala kuasa, semua kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kata pergilah di dalam kalimat ini sangat menarik. Kata pergilah ini sebenarnya terjemahannya begini. Karena itu, selagi kamu pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Selagi kamu pergi, bukan pergilah, tetapi selagi kamu pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi selagi kita pergi ke pasar, kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Selagi kita pergi ke kantor, kita jadikan semua orang murid Tuhan Yesus. Selagi kita pergi ke mall, kita jadikan orang murid Tuhan Yesus. Jadi kalimat itu bukan pergilah, tapi kalimat itu adalah selagi kamu pergi, jadikan semua orang muridku. Nah, tugas ini tidak bisa dihindari karena ini tugas kita semua. Setiap orang yang mengaku mengikut Tuhan Yesus harus melaksanakan tugas ini. Hari ini kita akan belajar tentang 3 teknik penginjilan yang dicatat Lukas. Lukas mencatat di Lukas 9, teknik penginjilan untuk orang-orang yang diberi karunia khusus, karunia menyembuhkan dan karunia mengusir setan. Lukas 10 menceritakan teknik penginjilan yang diajarkan Yesus kepada orang-orang yang tidak diberi karunia apapun juga. Kisah Para Rasul 2 yang juga ditulis oleh Dr. Lukas itu menceritakan tentang teknik penginjilan yang diberikan kepada mereka yang diberi Roh Kudus. Jadi hari ini kita akan belajar 3 teknik yang diajarkan oleh Dr. Lukas. Mari kita mulai. Mari kita mulai dengan Lukas 9. Saya akan bacakan ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Bapak Ibu perhatikan. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi Yesus memberikan tenaga, atau bahasa Yunaninya dunamis, itu power yang besar sekali. Dan kuasanya bahasa Yunaninya exousia, yang artinya otoritas. Jadi ini diberikan bukan cuma tenaga, semacam tenaga dalam yang kuat sekali, dan juga kuasa kepada iblis-iblis dan kepada penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan bawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan bawa tongkat atau bekal atau roti atau uang atau baju cadangan. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau orang-orang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka. Kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Jadi Bapak Ibu, kita perhatikan bahwa tugasnya mereka adalah memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Jadi ini menarik ya. Tuhan Yesus memberikan dunamis dan exousia, tenaga dan otoritas kepada 12 murid supaya mereka memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Tuhan berpesan jangan bawa apa-apa sih. Nah, itu Lukas 9 ayat 1. Nah, apa hasil perjalanan mereka? Lukas 9 melanjutkan. Sekembalinya rasul-rasul, mereka menceritakan pada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka menyingkir ke Betsaida. Bapak Ibu perhatikan kata ini. Lalu Yesus membawa mereka menyingkir ke Betsaida sehingga hanya mereka saja bersama dia. Ini maksudnya Tuhan Yesus pengen ngajak mereka retret pribadi. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya. Lalu orang banyak mengikuti Tuhan Yesus. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ia juga menyembuhkan mereka yang memerlukan penyembuhan. Waktu hari sudah mulai gelap, datanglah 12 muridnya kepadanya berkata, suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Dan hari itu terjadi mujizat 5.000 orang laki-laki makan. Jadi Bapak Ibu, 12 rasul ini kembali lalu menceritakan pada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Ada hal yang menarik di Lukas 9 ini. Yang pertama adalah Lukas 9 itu membuka ceritanya dengan kata-kata ini. Yesus memanggil ke-12 muridnya.
Jadi di sini Lukas tulisnya ke-12 murid. Tetapi setelah mereka kembali, Lukas tulisnya gini, sekembalinya rasul-rasul itu. Jadi namanya udah ganti, bukan 12 murid tapi rasul-rasul. Dari sini kita ngerti, murid kalau sudah mulai diutus itu namanya udah jadi rasul. Nah, tetapi setelah mereka pulang, mereka mau retret, tulisannya kembali kepada murid lagi. Tulisannya begini, waktu hari sudah mulai gelap, datanglah 12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa dan kampung-kampung. Jadi ini kata-katanya kembali lagi menjadi muridnya. Nah, Bapak Ibu sahabat inspirasi, yang pertama kita belajar adalah Yesus itu kalau mengutus, dia memberikan dunamis dan exousia. Tadinya mereka cuma murid, tapi waktu mereka membawa dunamis dan exousia itu, mereka menjadi rasul. Lalu mereka melaksanakan tugas itu dengan sukses besar. Lalu begitu mereka balik, nama mereka kembali menjadi murid lagi. Itu yang diceritakan oleh Lukas 9. Sekarang mari kita lihat Lukas 10. Jadi sehabis Lukas 9 ini, langsung Lukas 10. Lukas 10 ayat 1. Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi Bapak Ibu, di Lukas 10 ini aneh. 70 murid, bukan 12 rasul lagi. Terus ada kata-kata yang lain. Berarti ini tidak termasuk rasul-rasul. Terus katanya juga bukan Yesus mengutus, enggak. Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian ini. Jadi Tuhan Yesus menyuruh 70 murid ini berdoa untuk minta tambahan pekerja untuk menuai. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan kalimatnya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jangan bawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan jangan beri salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, Shalom. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima Shalom itu, maka berkatmu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Nah Bapak Ibu, sampai di sini kita lihat perbedaan. Yang pertama di Lukas 9 itu adalah 12 murid yang kemudian dibilang jadi rasul. Nah tapi di sini di Lukas 10, 70 murid yang lain. Dan di sini di Lukas 10, 70 murid itu tidak dikatakan diberi dunamis dan exousia. Tetapi di Lukas 9 diberikan dunamis dan exousia. Lalu di sini diberi peringatan di Lukas 10. Hati-hati ya, kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Tapi ada pesan yang sama, jangan bawa uang, jangan bawa bekal, jangan bawa kasut. Itu pesannya sama. Jadi Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan adalah di sini mereka tidak diberi dunamis dan exousia, 70 orang ini. Dan 70 orang ini dikasih SOP. Kalau kamu masuk ke dalam rumah, bilang dulu Shalom bagi rumah ini. Jadi kalau ada orang yang Allah mau selamatkan, berkat itu akan sampai ke dia. Lalu orang itu bisa mulai dituai jadi gandum. Nah, kita udah perhatikan bedanya itu. Lalu Tuhan Yesus menutup tugasnya itu dengan kalimat ini. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Nah ini gawat nih Bapak Ibu. Karena di sini Tuhan Yesus memperlihatkan bahwa apapun yang kamu katakan, itu dari aku. Kalau ada yang dengerin kamu, berarti dia dengerin aku. Kalau dia menolak kamu, berarti dia menolak aku. Berarti Tuhan Yesus bilang, lidahku akan kuberikan kepadamu. Jadi 70 murid ini mendapatkan instructor tongue, lidah juru bicara seperti yang Yesaya ngomong. Jadi di sini kita tahu bahwa 70 murid ini diberi lidah yang setara dengan Tuhan Yesus dan diberi lidah yang setara dengan Allah Bapa. Tetapi kepada mereka tidak diberikan dunamis dan exousia.
Jadi Bapak Ibu, waktu kita memberitakan Injil, kita nggak usah khawatir kata-kata kita apa. Kita ngomong aja, karena lidah kita sudah disetarakan dengan lidah Tuhan Yesus. Lidah kita disetarakan dengan lidah Allah Bapa. Orang yang mendengarkan kata-kata kita, ia mendengarkan Tuhan Yesus. Orang yang menolak kata-kata kita, dia menolak Tuhan Yesus juga. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, tinggallah di dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi dari sini kita ngerti bahwa kalau kita menjalani pekerjaan Tuhan Yesus, kita nggak perlu khawatir sama makanan dan minuman. Pasti dapat. Dan kita juga pasti dapat upah. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Jadi terima aja apa yang dikasih, jangan rewel, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Nah, di sini kita tahu lagi tugas pengutusan mereka. Mereka diutus sebagai domba ke tengah-tengah serigala untuk menyembuhkan orang-orang sakit dan kasih tahu kerajaan Allah sudah dekat padamu. Lalu apa hasilnya pengutusan 70 orang ini? Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk pada kami dalam namamu. Wah, menarik sekali Bapak Ibu. Mereka tidak diberi dunamis, tidak diberi eksousia atas penyakit dan setan-setan. Mereka cuma ditugaskan menyembuhkan orang sakit. Gak ada modal apa-apa. Tuhan cuma bilang, ucapkan shalom. Lalu berkata-katalah, karena kata-katamu akan setara dengan kata-kataku. Tetapi ternyata, waktu mereka menyembuhkan orang-orang sakit itu, setan juga ikutan takluk. Waduh, mereka cuma menyembuhkan orang sakit, tapi setan juga takluk. Otomatis setan ikut takluk. Bapak Ibu, ini menarik sekali. Karena ini mengingatkan kita akan Matius 12 ayat 22. Kita lihat kasusnya sebentar, Matius 12 ayat 22. Kepada Yesus dibawakan seorang yang kerasukan setan. Bapak Ibu perhatikan, dibawakan seorang yang kerasukan setan. Berarti sebentar lagi Tuhan Yesus akan mengusir setan. Tetapi kalimatnya tidak. Kepada Yesus dibawakan seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Jadi setan itu bikin dia buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan bisa melihat. Bapak Ibu, ini aneh sekali. Jelas-jelas Matius mengatakan kepada Yesus dibawakan seorang yang kerasukan setan. Mestinya di otak kita langsung begini, wah bentar lagi pasti setan itu diusir oleh Tuhan Yesus. Tetapi tidak demikian, Yesus menyembuhkannya. Sehingga si bisu itu bisa berkata-kata dan melihat. Bapak Ibu, Tuhan Yesus cuma menyembuhkan tapi setannya otomatis keluar. Inilah yang terjadi pada 70 murid itu. Mereka menyembuhkan penyakit tapi setannya otomatis keluar. Nah Bapak Ibu, senang sekali membaca Lukas 10 ini. Berarti kita bisa memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit tanpa perlu kita diberi dunamis dan eksousia. Waktu kita berangkat menyembuhkan orang itu, otomatis lidah kita akan disetarakan dengan lidahnya Tuhan Yesus, lidah Allah Bapa, dan lidah kita akan berkuasa. Jadi, waktu kita menyembuhkan orang itu, kalau orang itu sakitnya karena setan, setan itu juga otomatis keluar. Padahal kita hanya menyembuhkan orang itu. Bapak Ibu, ini adalah berita yang sangat gembira sekali. Banyak orang bilang begini, saya belum mau berangkat menginjil sebab saya belum diberi dunamis dan eksousia. Ternyata tidak perlu menunggu, kita langsung berangkat aja. Kita ucapkan shalom dulu, lalu kalau orang itu terima kita sembuhkan yang sakit. Waktu kita sembuhkan yang sakit, kalau ada setan ikutan menimbulkan penyakit di situ, setan itu otomatis kelempar keluar. Takluk dalam nama Tuhan Yesus. Sejauh ini kita sudah belajar 2 teknik penginjilan. 2 teknik penginjilan sebelum orang-orang ini diberi Roh Kudus. Yang pertama,
Mereka nggak punya Roh Kudus, tapi mereka dikasih dunamis dan exousia. Hasilnya sangat sukses. Atau ada juga metode kedua, tidak diberi dunamis dan exousia. Sekarang kita akan belajar teknik penginjilan setelah Tuhan Yesus memberikan mereka Roh Kudus. Adanya di Kisah Para Rasul 2. Mari kita baca Kisah Para Rasul 2. Waktu hari Pentakosta tiba, semua orang percaya sedang berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba ada bunyi dari langit, seperti angin keras bertiup ke semua orang yang sedang duduk di rumah itu. Lalu mereka melihat lidah-lidah api menjalar kemana-mana dan tinggal duduk pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dikuasai Roh Allah. Mereka berbicara menurut apa yang Roh itu berikan. Jadi kalau Roh itu memberikan bahasa Roh kepada mereka, mereka akan bicara bahasa Roh. Tetapi kalau Roh itu memberikan kepada mereka bahasa Jepang, mereka akan bicara bahasa Jepang. Kalau Roh itu memberikan pada mereka bahasa Arab, maka orang itu akan bicara bahasa Arab. Semuanya dikuasai Roh Allah, dan Roh Allah yang menentukan apa yang akan diucapkan oleh orang itu. Jadi Bapak Ibu, ini teknik penginjilan yang disertai Roh Kudus. Jadi kalau kita diberikan Roh Kudus sebelum kita berangkat menginjil, maka seluruh tubuh kita, lidah kita, pikiran kita semuanya akan dikuasai oleh Roh Allah. Semua orang takjub melihat orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu. Lalu kemudian Petrus mulai berkhotbah. Nah Bapak Ibu, kita akan soroti khotbahnya Petrus ini. Saudara-saudara, orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, dengarlah baik-baik sebab hal ini perlu saya jelaskan kepadamu. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kalian sangka, sebab sekarang baru pukul 9 pagi. Tetapi hal ini sudah diberitahukan oleh Allah melalui Nabi Yoel di Yoel 2. Pada akhir zaman aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Bapak Ibu perhatikan, pada akhir zaman aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Semua orang Bapak Ibu, semua orang, bukan sebagian orang. Berarti semua orang akan bisa dengar suara Tuhan. Baik di agamanya ini, agamanya itu, agamanya ini, agamanya itu. Semua orang akan mendapat Roh Kudus dan mereka semua bisa mendengar suara Tuhan. Saya sendiri sering membuktikan hal ini. Saya pernah melatih orang Hindu dengar Tuhan dan dia dengar Tuhan. Belum lagi teman-teman yang Muslim. Juga banyak sekali yang dengar Tuhan. Kemudian orang Buddha juga. Ada beberapa yang saya latih dengar Tuhan dan mereka dengar Tuhan. Nah ini ada satu pengalaman yang menarik sekali. Saya diminta oleh satu orang yang saya nggak kenal untuk mendoakan mamanya yang jatuh dari kamar mandi. Waktu saya masuk rumah itu Tuhan langsung bilang, saya sayang sama ibu ini. Ibu itu tapi orang Buddha. Keluarganya juga semuanya Buddha. Yang ngundang saya ternyata juga orang Buddha. Cuman dia dengar saya suka mendoakan orang sakit dan sembuh. Saya kemudian datang ketemu tante itu dan bilang, "Tante, apa kabar?" Kata Tuhan, Tuhan sayang banget sama tante. Dia duduk di lantai di ranjangnya. Waktu itu Tuhan bilang sama saya, dia dengar suara Tuhan. Terus saya bilang, "Tante, kata Tuhan, tante bisa dengar kok suara Tuhan." "Ah, masa sih dek?" kata dia. Lalu saya bilang, "Nih tante, ini ada teman saya nih." Tante pegang tangan teman saya deh. Terus tanya sama Tuhan, "Tuhan, dia siapa? Gimana dengarnya dek?" Tuhan kalau ngomong di dalam tante, Tuhan gak pernah ngomong di kuping. Tuhan tuh kalau ngomong di dalam hati atau di dalam pikiran, suaranya kecil banget tante, kayak suara hati nurani gitu. Dia bilang, "Tapi saya nanyanya secara Buddha gak apa-apa." "Gak apa-apa tante, tanya aja, Tuhan pasti jawab." "Oh gitu ya dek, baik saya tanya dulu." Lalu dia tutup matanya, dia pegang tangan teman saya dan tanya, "Tuhan ini orang siapa?" Lalu dia buka matanya dan dia bilang, "Kata Tuhan orang ini doanya hebat." Teman saya itu yang nemenin saya ke situ, dia bilang doanya hebat. Lalu saya kasih tangan saya ke dia. "Tante, coba tanyain Tuhan saya siapa." Terus dia tutup mata, dia tanya Tuhan lagi. "Kata Tuhan, kamu penunjuk jalan." Wah, tante dengannya bagus. Tiba-tiba Tuhan memberi saya pesan yang aneh sekali. Tuhan bilang sama saya gini, dia nanya ke saya, nama saya siapa?" Aku bilang, mana mungkin sih kayak gitu Tuhan. "Iya, suruh aja dia begitu." Ini keluarganya semuanya Buddha dan ada di sekeliling tante itu. Ada anaknya, ada cucunya juga di sekeliling tante itu. "Tante, tanya Tuhan Ki namanya siapa?" "Itu mana sopan dek." "Gak apa-apa tante, tanya aja namanya siapa." "Tanyanya gimana dek?"
Tanya aja, Tuhan kamu namanya siapa? Nanti dijawab kok Tante. Saya yakin sekali pasti dijawab. Karena pertama ada Yoel 2, dan kemudian kan memang Tuhan yang suruh saya kirim pertanyaan itu ke Tante. Pastilah Tuhan jawab. Lalu Tante itu tutup matanya dan tanya. Kemudian dia buka matanya, lalu dia bilang di depan semua keluarganya. Katanya namanya Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, terus bagaimana dong ceritanya? Jadi yang menginjili keluarganya siapa? Yang menginjili keluarganya itu tante itu sendiri. Nenek mereka, mama mereka, tante itu sendiri. Yang orang Buddha itu menginjili keluarganya sendiri. Bapak Ibu, Yoel 2 ini benar sekali sudah terjadi sekarang. Sejak Petrus menyebutkan Yoel 2 itu di Pentakosta, maka kita semua sekarang mendapat curahan Roh Kudus. Jadi semua orang itu sekarang bisa dengan suatuan. Gak peduli agamanya apa. Yoel 2 ini benar sekali sudah terjadi sekarang. Bapak Ibu perhatikan, pada akhir zaman aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Semua orang Bapak Ibu, semua orang, bukan sebagian orang. Anak-anakmu yang laki-laki dan anak-anakmu yang perempuan akan bernubuat. Anak-anak kita akan mendapat roh Tuhan dan bernubuat. Orang-orang mudamu akan mendapat penglihatan dariku. Orang-orang muda, pemuda-pemuda kita akan mendapat penglihatan dari Tuhan. Orang-orang tuamu akan mendapat mimpi dariku. Jadi orang tua juga mendapat Roh Kudus dan mendapat mimpi dari Tuhan. Kepada hamba-hambamu, laki-laki maupun perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari itu juga. Jadi kepada pegawai-pegawai kita, pegawai di rumah, pegawai di kantor, pegawai di toko, itu semua akan kebagian Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan dicurahkan ke semua orang. Mereka akan memberitahukan hal-hal yang aku beritahukan kepada mereka. Jadi pegawai-pegawai kita itu akan memberitahu kita hal-hal yang Roh Kudus kasih tahu ke mereka. Ini menarik sekali Yoel 2. Pada akhir zaman aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Lalu Petrus melanjutkan khotbahnya. Aku akan mengadakan keajaiban-keajaiban di atas sana di langit. Dan hal-hal luar biasa di bumi. Akan ada darah dan api, uap dan asap. Matahari akan menjadi gelap. Bulan menjadi merah seperti darah sebelum hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu datang. Pada waktu itu orang yang berseru pada Tuhan akan diselamatkan. Jadi Petrus itu mengutip Yoel 2. Kemudian Petrus melanjutkan khotbahnya. Jadi saudaraku Israel, dengarlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah seorang yang telah ditentukan Allah untuk kamu. Dia ditampilkan Allah dengan kekuatan mujizat dan tanda-tanda yang Allah perbuat di tengahmu melalui dia. Kamu telah tahu hal itu. Dia diserahkan Allah kepadamu sesuai maksud yang sudah direncanakannya. Dan kamu telah menyalibkan dia dengan bantuan tangan orang-orang jahat. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Allah melepas dia dari kesengsaraan maut. Karena memang tidak mungkin bagi maut untuk tetap menahannya. Tiba-tiba Petrus mengutip Daud. Sebab itu Daud berkata tentang dia. Aku melihat Tuhan selalu berada di depanku. Karena ia di kananku maka aku tidak akan goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak. Juga tubuhku akan beristirahat dalam pengharapan. Karena engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu membusuk. Engkau memberitahuku jalan-jalan kehidupan. Aku akan berada di hadapanmu dengan sukacita. Saudaraku orang Israel, izinkan saya bicara terus terang tentang Daud, bapak leluhur kita itu. Ia sudah mati dan sudah dikubur. Kuburannya masih ada di tengah-tengah kita sampai sekarang. Allah sudah berjanji kepada Daud dengan sumpah bahwa salah seorang dari keturunannya akan diangkat oleh Allah menjadi raja. Karena Daud tahu janji itu dan karena ia seorang nabi juga, ia tahu pula apa yang akan dilakukan oleh Allah. Jadi Daud sudah bernubuat bahwa raja penyelamat yang dijanjikan oleh Allah akan hidup dari kematian. Daud berkata, tiba-tiba Petrus mengutip Daud lagi. Daud berkata, ia tidak akan dibiarkan tertinggal dalam dunia orang mati. Tubuhnya tidak akan menjadi hancur dan habis. Yesus inilah yang dihidupkan kembali dari kematian oleh Allah. Kami semua sudah menyaksikan sendiri hal itu. Ia diangkat pada kedudukan yang tinggi dan diberikan kekuasaan oleh Allah. Lalu dia menerima roh Allah yang sudah dijanjikan oleh Bapa.
Dan yang kalian sekarang ini dengar dan saksikan itu adalah Roh itu sudah Ia curahkan kepada kami. Daud sendiri tidak naik ke surga, tetapi Daud berkata, sekali lagi Petrus mengutip Daud, Tuhan berkata kepada Tuhan, duduklah di sebelah kananku sampai aku membuat musuh-musuhmu takluk kepadamu. Itu sebabnya kalian semua yang ada di sini harus benar-benar tahu bahwa Yesus yang kalian salibkan itulah yang sudah dijadikan oleh Allah menjadi Tuhan dan Mesias. Lalu Petrus mengakhiri khotbahnya. Ketika orang-orang itu mendengar khotbah Petrus itu, hati mereka sangat gelisah. Hati mereka tertusuk. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan? Lalu Petrus menyuruh mereka dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 orang. Saya mencoba mencari tahu sebenarnya kata-kata apa sih dari Petrus yang bikin orang-orang itu bisa bertobat. Itu khotbahnya Petrus sebenarnya lompat-lompat dan agak sulit dimengerti. Tetapi entah mengapa orang-orang itu, 3.000 orang itu bisa bertobat. Bapak Ibu, jadi saya mulai berpikir nih, sebenarnya yang bikin mereka bertobat itu khotbahnya Petrus atau karena Roh Kudus ada di situ. Lalu Tuhan mengingatkan saya akan kasusnya Tuhan Yesus waktu disalib. Kita tahu di sebelah Tuhan Yesus ada yang Tuhan Yesus selamatkan. Mari kita lihat ceritanya di Lukas juga, Lukas 23. Waktu disalib itu Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Para pemimpin dan prajurit juga mengejek dia. Dan kemudian salah seorang dari penjahat di sebelahnya menghujat dia. Bukankah engkau Kristus yang diurapi? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang satu lagi yang disalib di sebelahnya dia berkata, tidakkah engkau takut pada Allah? Sedangkan engkau menerima kutuk yang sama. Kita ini memang sudah pantas dihukum. Sebab ini balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Bapak Ibu, di sini Yesus tidak ngomong apapun juga. Yesus cuma ngomong ke orang-orang yang menyalibkan dia, ya Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Lukas ini mencatat Yesus cuma ngomong satu kalimat, ya Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu Yesus nggak ngomong apa-apa lagi. Dan tiba-tiba orang itu bertobat. Padahal Yesus tidak menginjili apapun terhadap orang itu. Dari sini kita ngerti. Yang bikin orang itu bertobat bukan kata-kata. Yang bikin orang itu bertobat adalah Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu menarik sekali. Kalau Allah Bapa memberikan kita Roh Kudus. Waktu kita berangkat menginjil, apapun yang kita katakan, orang itu akan bertobat. Karena yang bikin dia bertobat itu bukan kata-kata kita, tetapi Roh Kudus. Saya pernah mengalami hal ini. Hari itu saya sedang retret di kebaktian pembukaan. Saya sedang menjelaskan tentang tata tertib retret dan tujuannya retret. Jadi saya nggak khotbah apa-apa sih. Saya cuma menjelaskan tata tertib retret dan tujuannya retret. Tiba-tiba setelah sesi itu selesai, ada satu wanita datang ke depan menangis terseduh-seduh gak bisa berhenti. Dia non-Kristen. Dan dia bilang, saya mau ikut Tuhan Yesus Pak. Saya mau ikut Tuhan Yesus. Saya gak bisa berhenti nangis dari tadi. Saya mau ikut Tuhan Yesus Pak. Saya kaget sekali. Karena saya gak ada khotbah penginjilan sama sekali. Bahkan saya tidak khotbah apapun juga. Tetapi Allah Bapa memberikan perempuan ini Roh Kudus. Dan dia langsung menerima Tuhan Yesus tanpa ragu sama sekali. Padahal dia non-Kristen. Jadi Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan adalah kita minta sama Tuhan supaya orang yang bandel itu, yang susah diinjili itu, dikasih Roh Kudus. Kalau dia diberikan Roh Kudus, dia akan langsung percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu satu ketika, Petrus juga berkhotbah di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan setelah khotbah itu, banyak orang juga menjadi percaya. Sehingga jumlah jemaat yang tadinya 3.000 orang itu, kemudian bertambah menjadi 5.000 orang laki-laki.
Kisah Para Rasul 4 mencatat hal ini. Dan sesudah khotbah Petrus yang kemudian membuat jemaat bertambah menjadi 5.000 orang, kemudian jemaat itu satu ketika berdoa bersama-sama. Lalu goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu perhatikan, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, ini juga salah satu ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Begitu dia dipenuhi Roh Kudus, dia akan sangat berani sekali memberitakan Injil. Kita sudah lihat ini terjadi 2 kali, yaitu yang pertama waktu Pentakosta dan yang kedua di Kisah Rasul 4 ayat 31 ini. Jadi inilah yang dinamakan sebagai spiritual authority, otoritas rohani. Jadi kepada kita itu ada yang diberikan exousia atau dunamis, tenaga dan otoritas untuk mengusir penyakit dan setan. Yang punya spiritual authority semacam ini mudah sekali memberitakan Injil. Tetapi andai kata kita tidak diberikan exousia dan dunamis pun kita nggak perlu khawatir. Kita diberikan spiritual authority berupa berkat shalom dan berupa kata-kata yang disetarakan dengan kata-kata Tuhan Yesus, kata-kata Allah Bapa. Ini pun sangat efektif untuk memberitakan Injil. Dan spiritual authority yang terakhir adalah bila kita diberikan Roh Kudus sepenuhnya, maka kita akan berani sekali memberitakan Injil dan kemudian kita akan efektif sekali karena Roh Kudus bersama kita. Bapak Ibu, spiritual authority ini sangat penting sekali. Dan spiritual authority pasti diberikan pada mereka yang diutus oleh Allah Bapa untuk memberitakan Injil. Tidak mungkin tidak diberikan spiritual authority. Makin serius dia, makin berdedikasi dia memberitakan Injil, maka spiritual authority-nya pasti makin besar. Kita tidak mungkin gagal. Pasti orang pilihan Allah itu kita panen. Dan waktu menginjil ini kita nggak perlu takut kalau kita ditolak orang atau dihina atau dianiaya. Kita nggak perlu takut karena kita tetap dapat bonusnya. Tuhan Yesus janji di Matius 5 di khotbah di bukit, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi waktu kita menginjil, kita nggak perlu takut. Kalau ditolak pun, kalau dihina pun, kita malah dapat upah lebih gede. Selamat menginjil. Kita pasti panen orang-orang pilihan Allah. Amin.